Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya di channel IBR, Ijaji Bajaringan. Pada video kali ini saya akan membahas pengecekan dan perbaikan bor listrik. Oke teman-teman, langsung saja kita simak videonya. Sebelumnya jangan lupa ya, like, komen, dan subscribe-nya ya. Oke teman-teman, untuk bor yang akan kita cek, bor riu 10 mili. Pertama-tama kita lakukan pengecekan tegangan power menggunakan multimeter dan kita setting di skala 500 volt AC untuk pengetesan bornya nanti sebelum kita bongkar. Langsung saja kita tes tegangan powernya. Untuk tegangan powernya ada ya 217 volt AC. Langsung teman-teman kita lanjut pengetesan bornya. Jadi hasilnya setelah kita tes, bor kadang-kadang mau berputar dan saat dimainkan saklar bolak-baliknya kadang-kadang tidak mau berputar. Untuk langkah berikutnya, sebelum proses pembongkaran, kita pastikan dulu bornya tidak terhubung ke power PLN yang bertegangan ya teman-teman. Oke, kita lanjut proses pembongkaran bor. Kita lepas skrupnya satu persatu. Kita siapkan tempat untuk skrup yang kita lepas tadi, biar skrupnya aman dan memudahkan saat pemasangan skrupnya nanti. Ini ya teman-teman, tampak bagian dalam bornya. Ada beberapa komponen yang tergabung dan bermacam-macam fungsinya masing-masing. Oke teman-teman, langkah berikutnya kita lakukan pengukuran kabel dengan menggunakan multimeter pada skala dioda. Kita buka dulu ya teman-teman pengunci kabel di bagian dalam bornya. Sekarang kita lepas saklarnya. Kita cek bagian kabelnya apakah ada yang terkelupas atau putus. Pastikan dan ingat posisi kabel yang terhubung, jangan sampai lupa nanti. Oke, di terminal ini poin cek kabelnya nanti untuk pengecekan apakah kabel putus atau tidak. Sekarang kita cek menggunakan multimeter. Kita cek probe merah di soket, probe hitam di saklar. Apabila ada bunyi di multimeter, berarti kabel itu terhubung. Dan di layar display menunjukkan angka 0, kan angka OL ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk hasil pengukuran untuk kabel kondisi aman, tidak putus di tengah. Sekarang kita lanjut pengecekan visual pada saklar dan karbon brush.
Untuk karbon brush sendiri sudah saatnya kita ganti ya teman-teman. Sekarang kita lepas karbon brush yang satunya dan juga holder karbon brushnya ya. Kita pastikan putaran rotor bagus atau tidak, dan secara visual apakah ada kerusakan pada cincinnya, dan juga sekalian pengecekan bearing bagus atau tidak secara visual. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke penggantian saklarnya ya. Karena pada saat kita lakukan pengetesan tadi, untuk saklar kadang-kadang terhubung, kadang-kadang tidak, makanya langsung kita eksekusi untuk penggantian saklarnya. Dan perlu diperhatikan ya teman-teman, sebelum melakukan penggantian kita cocokkan dulu barangnya sama atau tidak, part numbernya juga sama atau tidak. Oke teman-teman, kita langsung lepaskan ya kabel pada saklar satu persatu. Lanjut kita pasang kabel ke saklar yang baru. Yang pertama kita lepas dulu ya yang bagian yang kabel utama. Yang kedua lepas yang ada skrupnya ya teman-teman. Yang ketiga lepas kabel pada saklar yang tidak ada skrupnya dengan bantuan test pen ya teman-teman. Untuk bagian kabel yang susah dilepas, itu kita harus buka koper saklarnya ya. Dan ini ya teman-teman bagian dalam saklarnya. Jadi untuk kabel pada bagian saklar itu terdapat 4 kabel ya teman-teman. 2 kabel power itu warnanya biru sama coklat, dan 2 kabel yang ke lilitan stator berwarna biru. Untuk 2 kabel yang warna putih itu dari saklar bolak-balik terhubung dengan lilitan stator. Sekarang kita sambung kabel yang warna coklat ke saklar yang baru. Kabel warna coklat itu kabel utama yang menghubungkan ke stop kontak nantinya. Oke teman-teman, kita lakukan lagi ya pengukuran pada saklar yang baru yang sudah terpasang kabel, apakah berfungsi bagus atau tidak ya teman-teman. Langkah berikutnya kita lakukan pengecekan lilitan stator. Untuk stator ada 2 lilitan ya teman-teman, satu kabel ke saklar dan satunya ke saklar bolak-balik ya teman-teman. Itu kita cek aja menggunakan multimeter skala dioda, sama seperti pengecekan kabel sebelumnya. Dan ini hasil pengecekan lilitan stator. Untuk lilitan stator sendiri itu hasilnya bagus ya teman-teman, tidak ada yang putus.
Dan selanjutnya ya teman-teman, kita langsung pasang saklar yang sudah kita ukur tadi. Kita rapikan dan kita pasang ke posisinya. Pastikan pas ya teman-teman ke stoppernya. Langkah berikutnya ya teman-teman, kita lanjut penggantian karbon brush. Pastikan ya teman-teman, karbon brush menggunakan yang original. Saya beli ini dari Service Center Riu. Kita masukkan karbon brush ke karbon brush holder atau rumahan karbon brush satu persatu ya. Pasang karbon brush dengan teliti ya teman-teman, karena ini critical pointnya. Apabila dia salah pemasangan nanti bisa akan menyebabkan fatal ya, kerusakan pada bor. Selanjutnya kita kencangkan ya pengunci kabel. Setelah selesai semua, langsung kita tutup ya teman-teman cover bornya, dan pastikan tertutup rapat. Langsung kita pasang skrupnya satu persatu. Setelah skrup terpasang semua, pastikan kembali ya kekencangan skrupnya satu persatu. Jangan sampai ada yang tertinggal kendor ya nanti teman-teman. Oke ya teman-teman, sekarang kita lanjut ke pengetesan bornya ya. Sebelumnya kita tes dulu tegangan powernya ada atau tidak ya teman-teman. Setelah kita ukur tegangan power dengan menggunakan multimeter, ada ya tegangannya 214 volt AC. Untuk hasil pengetesannya, bor dinyatakan oke ya teman-teman, berfungsi dengan bagus dan baik. Begitu pula switch bolak-baliknya berfungsi juga, dan untuk menyetel kecepatannya juga berfungsi dengan bagus. Oke teman-teman, terima kasih ya yang sudah menonton videonya.